Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kata-kata Luo Changsheng membuat alis Yunce berkerut. Meskipun luka kecil di tubuhnya tidak berarti apa-apa, itu tetaplah bekas luka yang menutupi seluruh tubuhnya. Di sisi lain, Luo Changsheng tidak memiliki satupun goresan di tubuhnya. Karena pertarungan yang intens, lengan Yunce agak sakit dan mati rasa, napasnya sedikit kacau. Namun Luo Changsheng sangat tenang. Yunce tidak bisa merasakan gangguan apapun yang biasanya datang dari pertarungan sengit dari aura dan pernapasan Luo Changsheng. Bagian yang paling menakutkan adalah dia dengan tenang mengucapkan kata pemanasan. Yunce hanya bisa menggunakan Heaven Smithing Sword dalam kondisi Rumbling Heaven, dan dia tidak mampu mempertahankannya terlalu lama. Bagaimana mungkin dia bisa menggunakan kekuatan semacam itu hanya untuk pemanasan? Setiap serangan yang dia lakukan sebelumnya mengandung kekuatan puncaknya, namun Luo Changsheng sebenarnya baru saja melakukan pemanasan, dan dia bahkan masih belum menggunakan seluruh kekuatannya. Maumu. Yunce mengangkat lengan kirinya dan melepaskan pegangan mendalamnya yang menyatu dengan jiwa ilahi gagak emas. Saat itu berubah menjadi gambar gagak emas besar di atas kepala di tengah tangisan yang jelas, aura api yang kuat langsung memenuhi langit. Sangat bagus. Luo panjang umur tersenyum. Tatapannya yang sembarangan menyapu dada Yunce berhenti sejenak. Aneh, dia jelas-jelas terkena sambaran petirku. Kenapa hanya menimbulkan luka ringan saja? Mengapa tidak ada bekas tersambar petir? Mungkinkah dia juga mahir dalam hukum petir? Pengaktifan pegangan mendalam, manifestasi dewa tidak diragukan lagi akan berdampak besar pada Yunce, tapi dia tidak berhenti di situ. Heaven Smithing Sword menyala dengan api tepat setelahnya dan mencari Luo Changsheng dengan manifestasi dewa gagak emas yang juga menyerang seperti meteor. Pada saat ini, cahaya aneh tiba-tiba muncul di mata Luo Changsheng. Hah! Setelah teriakan berapi-api itu, energi dalam yang kuat di tubuhnya meningkat tajam lagi. Gelombang ledakan energi yang tiba-tiba ini, yang begitu kuat hingga seolah-olah terwujud, menyebabkan dada Yunce terasa tertahan dan secara paksa menghambat momentum serangannya. Suara ledakan energi ini sepertinya bergema di jiwa setiap orang yang hadir, membuat mereka terkejut. Aura Luo Changsheng, Luo Changsheng barusan sangat menakutkan, namun kekuatannya langsung meningkat sebanyak ini lagi. Dia sebenarnya bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Aura inilah yang benar-benar menakutkan. Apakah ini kekuatan sejati Luo Changsheng? Itu sudah benar-benar menekan Yunce. Bagaimana bisa nama Tuan Muda diucapkan dengan sia-sia? Di 4 anak dewa di wilayah timur sebelumnya, dia secara terbuka diakui berdiri sendirian di posisi paling atas. Meskipun Yunce kuat, dia bahkan belum memasuki wilayah Tuan Muda umur panjang. Mereka yang cukup berkhayal ingin melihat Yunce mengalahkan Luo Changsheng adalah orang-orang bodoh dan hidup dalam mimpi. Luo Changsheng sebenarnya apa yang kita lakukan sekarang? Wajah Huo Poyun menjadi tegang saat dia mengatupkan giginya. Bahkan mereka yang berada di tempat kejadian dengan kekuatan mendalam terendah dapat dengan jelas merasakan bahwa letusan energi mendalam dari Luo Changsheng terus melampaui tekanan energi mendalam Yunce, dan jauh melampaui dirinya juga. Kita hanya bisa melihat apakah Yunce mampu menggunakan Manifest God spesialnya untuk meninggalkan bekas. Huo Ruli mengerutkan alisnya. Dari pelanggaran dan penampilan Yunce, dia bisa mengatakan bahwa Yunce benar-benar telah berusaha sekuat tenaga sebelumnya tanpa menahan apapun. Tapi Luo Changsheng, dia nyaris tidak bisa pergi bahkan dengan Luo Changsheng saat itu. Bisakah manifestasi dewa yang dia lepaskan melewati perbedaan besar dalam kekuatan? Luo Changsheng merentangkan tangannya. Derak petir dan deru badai sudah sangat mereda. Namun atmosfer kemudian dipenuhi dengan tekanan berat yang mendekati 2 kali lipat tekanan sebelumnya. Dia menatap Yunce,
wajahnya masih setenang air. Ini adalah batas dari keadaan normal saya. Anda adalah satu-satunya dalam pertempuran dewa yang diberikan ini yang memenuhi syarat untuk membuat saya melepaskan kekuatan saya yang mendalam hingga batasnya. Anda dapat menganggap ini sebagai pengakuan saya. Mengangkat pedang petir suci miliknya, dia berbicara dengan suara selembut angin, silakan dan coba kalahkan aku dengan kekuatan penuhmu. Sikap dan kata-kata Luo Changsheng dengan jelas menunjukkan orang kuat yang memandang ke bawah. Namun, ini bukan karena dia sengaja menjadi sombong melainkan, baginya, Yun Ce pada dasarnya tidak berada pada level yang sama jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Bahkan jika dia mampu melepaskan Manifest God yang tidak biasa. HSS. Setelah pernyataannya, pedang petir suci memotong busur ungu. Petir liar di langit langsung meledak dan bayangan serigala ungu tua muncul di udara, langsung menerkam ke bawah. Itu berubah menjadi domain petir luas yang menyelimuti Yun Ce dan gambar Golden Crow-nya. Hati-hati, Huo Poyun tanpa sadar berteriak. Meskipun domain petir ini terbentuk dengan santai, reaksi pertamanya adalah Yun Ce pada dasarnya tidak dapat menerimanya karena aura mendalam Luo Changsheng setelah melepaskan kekuatan penuhnya terlalu menakutkan. Tanpa perubahan ekspresi, Yun Ce benar-benar menyerang langsung ke wilayah petir. Nyala api di tubuhnya yang semakin membara dan gambaran gagak emas membuatnya menyerupai dua matahari dengan ukuran berbeda saat ia memasuki domain petir. Ah! Penonton berdiri dalam gelombang teriakan kaget saat melihat Yun Ce berlari ke wilayah petir tetapi pada saat berikutnya, teriakan mereka segera melambung beberapa kali lipat. Boom! Di samping suara ledakan, sisa api emas merah tergambar di wilayah petir raksasa. Di bawah tanda nyala api ini, wilayah petir yang luas tampak seperti kain rapuh yang terkoyak. Yun Ce dan Manifest Dewa Gagak Emas lalu menembak. Dengan kekuatan pedang yang berkobar dalam amukan api, dia membanting dari atas Luo Changsheng. Tepi alis Luo Changsheng sedikit miring. Cahaya ungu dari pedang petir suci menghilang, digantikan oleh lapisan cahaya kuning yang pekat. Pedang dan kapak berpotongan dan hembusan angin menyapu warna kuning. Medan kekuatan yang berbeda tersebar dan dengan ringan bertemu dengan Yun Ce. Tekanan yang sangat berat tiba-tiba turun, segera memperlambat langkah Yun Ce. Tekanan ini berlipat ganda saat Yun Ce mendekati Luo Changsheng, secara bertahap membuatnya merasa seolah-olah ada gunung besar yang menekannya. Kekuatan pedang dan apinya juga sangat ditekan bersamanya, dan saat dia mencapai jarak hampir 30 meter di dekat Luo Changsheng, keduanya telah terhalang sepenuhnya. Terlepas dari apakah itu kekuatannya atau kekuatan Dewa Gagak Emasnya, tidak ada yang mampu maju sedikit pun. Manusia dan Dewa Manifest telah dihadang semudah ini oleh Luo Changsheng. Adegan ini tanpa perasaan menghancurkan harapan yang hampir tidak ada di hati Huo Ruli dan yang lainnya. Ketika tatapan para petarung saling beradu dari kejauhan, alis Yun Ce menjadi tegang dan lengannya sedikit gemetar sementara Luo Changsheng masih setenang sebelumnya. Senyuman penuh makna menghiasi wajah Luo Changsheng. Jadi, kamu benar-benar mahir dalam hukum petir. Yun Ce terdiam. Bukan hanya konstitusi Luo Changsheng yang sangat berbeda dan kekuatannya yang sangat tinggi hingga mencapai titik yang menakutkan, bahkan pikirannya pun sangat cerdik. Luo Changsheng melambaikan tangannya dan medan kekuatan pertahanan yang kuat tiba-tiba berubah menjadi serangan yang keras, menyentak Yun Ce dan Dewa Gagak Emasnya ke kejauhan. Luo Changsheng berjungkir balik dan secara bersamaan melambaikan pedang dan kapaknya, menciptakan angin kencang di Conferred God Stage. Seolah-olah dewa telah turun, seekor elang raksasa selebar 50 km menimbulkan badai apokaliptik, alih-alih menyerang Yun Ce, ia malah berlari ke arah Dewa Manifestasi Gagak Emas. Manifestasi Dewa Gagak Emas hanya berisi 60% kekuatan Yun Ce, jadi bagaimana ia bisa menahan serangan yang diciptakan dengan kekuatan penuh Luo Changsheng?
Saat elang raksasa itu terjun ke bawah, bila angin yang sangat menakutkan mengiris beberapa ratus potongan halus ke Confederate God Stage. Saat gambar gagak emas dihantam, ia bertahan selama 2 tarikan napas sebelum nyala api dan penampakannya berubah menjadi percikan api yang menutupi langit dan benar-benar memudar pada saat berikutnya. Manifestasi dewamu memang kuat, tetapi ia juga memiliki titik lemah yang sangat besar. Aura Luo Changsheng mengunci Yunce saat dia perlahan menunjukkannya, itu terlalu lemah. Begitu suaranya jatuh, dia membuat badai dan langsung menyerang bagian depan Yunce. Suara keras itu menyerupai guntur surgawi yang meledak di langit saat kekuatan pihak lawan bertabrakan dengan kejam sekali lagi. Namun kali ini, tubuh Yunce bergetar hebat. Pembuluh darah dan otot di lengannya pecah bersamaan dengan dia ditembak jatuh. Di hadapan Luo Changsheng yang menggunakan kekuatan penuhnya, Yunce benar-benar dirugikan dalam hal kekuatan besar. Tubuh Yunce jatuh tapi saat dia menyentuh tanah, dia segera melompat kembali. Heaven's Meeting Sword dengan cepat memadatkan kekuatan pedang yang luar biasa lagi dan menyerang sekali lagi. Bang! Menghadapi serangan balik tiba-tiba Yunce, tangan kiri Luo Changsheng menyapu secara horizontal. Dengan geraman tumpul, dia dengan kuat memblokir Heaven's Meeting Sword, dan dia melakukannya hanya dengan menggunakan Divine Wind Battle Axe. Dia telah sepenuhnya memblokir Heaven's Meeting Sword hanya dengan satu tangan. Saat tangan kanannya turun, sambaran cahaya kuning tanpa ampun meledak di dada Yunce. Yunce mengerang. Dia meludahkan panah berdarah dan dihantam dengan keras lebih cepat dari sebelumnya. Luo Changsheng tertawa kecil. Saat dia hendak melakukan serangan lanjutan, perasaan krisis yang seharusnya tidak muncul tiba-tiba datang dari belakangnya. Luo Changsheng merasakan firasat buruk tetapi dia tidak dapat bereaksi tepat waktu ketika nyala api berwarna merah meledak dengan keras di lengan kanannya. Oh! Tubuh Yunce terjatuh ke tanah, menyeret Heaven's Meeting Sword beberapa langkah ke belakang sebelum dia berhenti. Lengannya berlumuran darah dan wajahnya menjadi pucat sesaat. Luo Changsheng mengerang kesakitan. Lengan-lengan kanannya telah hancur total sementara lengannya terdapat bekas luka bakar yang panjang. Rasa sakit terik macam apa yang ditimbulkan oleh api gagak emas. Bahkan jika itu adalah Luo Changsheng, ekspresi terdistorsi masih akan muncul di wajahnya selama beberapa tarikan napas. Manifestasi dewa gagak emas yang jelas-jelas dia musnahkan sebelumnya kini telah terbang kembali ke sisi Yunce. Sepertinya manifestasi dewa milikku berbeda dari yang kamu ketahui. Dalam hal tingkat keparahan cedera Yunce jauh lebih serius daripada cedera Luo Changsheng. Namun, dia menyeka noda darah di sudut mulutnya dan menunjukkan senyuman aneh. Wajah Luo Changsheng sedikit berubah saat keheranan memenuhi matanya. Dia jelas-jelas telah menghancurkan manifestasi dewa Yunce dan benar-benar menekannya tepat setelahnya sehingga tidak mungkin dia memiliki kesempatan untuk melepaskan manifestasi dewa lagi, namun tiba-tiba muncul dari belakangnya dan membakarnya. Satu-satunya kemungkinan adalah, mungkinkah dia mampu melepaskan manifest dewa ketika ditekan? Pemahaman Luo Changsheng tentang manifestasi dewa secara alami berasal dari seni manifestasi dewa yang hanya bisa dilakukan oleh guru ilahi. Seni manifestasi dewa tidak hanya membutuhkan banyak energi yang sangat besar, pengaktifannya juga memerlukan jangka waktu yang cukup lama untuk menyatukan energi dan pikiran yang mendalam dari seseorang. Jika dihancurkan, itu bahkan akan menimbulkan reaksi balik bagi penggunanya. Ini juga merupakan sensus umum yang dimiliki seluruh alam dewa tentang seni manifestasi dewa. Tapi bagaimana pegangan mendalam, manifestasi dewa Yunce bisa sama dengan seni manifestasi dewa yang mereka tahu. Meskipun kekuatannya berasal dari Yunce, pengaktifannya merupakan perpaduan antara pikiran dan pegangan mendalam seseorang. Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan yang besar. Mata Luo Changsheng menyipit. Ini adalah cedera pertamanya yang dia dapatkan dalam pertarungan melawan Yunce.
Rasa sakit yang disebabkan oleh terbakarnya api gagak emas akhirnya sedikit membangkitkan kemarahannya. Kamu telah melukaiku, bagus sekali. Luo Changsheng mengangkat kepalanya. Sambil menghela nafas ringan, dia memuji, dulu ketika saya terlalu menahan diri terhadap Jun Silei dan terluka, saya berpikir bahwa saya tidak akan menerima yang lain. Seperti yang diharapkan, kamu tidak mengecewakanku. Kata-kata Luo Changsheng jelas sangat arogan namun dia tidak sombong sama sekali. Ini karena baginya, itu adalah pernyataan yang jujur, sebuah fakta yang sangat sederhana dan jelas. Namun, tidak akan ada yang kedua, jika itu adalah seluruh kekuatanmu. Sangat jarang melihat Luo Changsheng seserius ini, tiba-tiba Raja Alam Ifes Suci Luo Shangchen berkomentar. Sepertinya meskipun kemenangan berada dalam genggamannya, dia tidak memiliki pemikiran yang tidak masuk akal untuk meremehkan musuh. Tidak buruk, tidak, Luo Guxi menggelengkan kepalanya. Itu karena Yun Ce membuatnya merasakan krisis. Merasa krisis. Alis Luo Shangchen berkedut. Maksud Anda? Luo Guxi perlahan menjelaskan, sejak dia masih muda, Changsheng tidak pernah dirugikan oleh teman-temannya, dan dia selalu meremehkan orang lain. Lupakan memandang rendah dia, tidak ada orang yang setara dengannya. Seluruh hidupnya seperti ini dan dia sudah lama terbiasa dengan hal itu. Tapi Yun Ce, dia lebih muda darinya, dan meskipun kultivasinya secara mendalam berada di alam kesengsaraan ilahi, dia mampu memaksa Changsheng ke kondisi seperti itu. Dia adalah orang pertama yang membuat umur panjang merasakan krisis dan ketidakseimbangan yang mungkin disebabkan oleh inferioritas. Luo Shangchen terdiam. Alasan mengapa Changsheng dengan sengaja ingin Yun Ce melepaskan manifest dewanya, dan segera memadamkannya bukan karena dia ingin meredam semangat Yun Ce, tapi karena dia didorong oleh perasaan tidak seimbang itu. Ketika Yun Ce melepaskan manifest dewanya selama pertempuran melawan Lu Lengquan, dan mengungkapkan kekuatan menakjubkan yang secara langsung membalikkan keadaan, Changsheng bereaksi keras karena itu adalah kekuatan yang bahkan dia tidak dapat memahaminya. Alis Luo Shangchen mengerut saat dia bergumam, aku mengerti. Changsheng sendiri mungkin tidak menyadarinya, tetapi meskipun dia menyadarinya, dia tidak akan pernah mengakuinya. Lanjut Luo Guxi. Sebagai tuan dan bibi Luonya, jelas bahwa pemahamannya tentang Luo Changsheng melampaui pemahaman ayahnya. Untuk memantapkan perasaan negatif yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, Changsheng tentu saja ingin sepenuhnya menekan Yun Ce dan mengalahkannya sepenuhnya. Setelah dia benar-benar menginjak Yun Ce, perasaan negatif yang dibawa oleh Yun Ce secara alami akan hilang. Hilang. Luo Changsheng tidak pernah percaya bahwa dia akan kalah, dan tidak akan pernah membiarkan dirinya kalah. Yun Ce tidak menanggapi kata-kata tenang dan mencoba Luo Changsheng. Dia maju ke depan, melintasi 300 meter dalam satu langkah. Seluruh energinya yang dalam telah dilepaskan dan penyaluran rekor dunia terbakar gagak emas telah mencapai puncaknya. Kekuatan yang mengandung pedang dan api telah menyatu sempurna pada Heaven's Meeting Sword, ledakannya, yang menerangi langit dengan api, sepertinya akan membakar ruang angkasa. Terhadap pertunjukan kekuatan ini, Luo Changsheng tidak bergerak. Dia tenang, seolah sedang menonton kembang api yang mempesona. Pedang petir suci membentuk busur di udara, menebas ke bawah. Serangan Yun Ce sangat mengamuk namun sikap Luo Changsheng tetap lembut dan elegan, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan santai. Setelah tebasan ke bawah pedang petir suci, 3 sinar pedang tipis muncul tanpa suara dan langsung menembus ruang, menandainya dengan 3 garis pucat. Ya, suara cahaya langsung melintas saat ledakan pedang Yun Ce yang menyala-nyala ditembus oleh 3 sinar pedang putih tipis dan terkoyak, menjadi badai energi dan pecahan api yang sangat besar. Para penonton melebarkan mata mereka sepertinya telah melihat ruang terbelah sepenuhnya. Ketiga sinar pedang itu telah memudar tetapi butuh beberapa saat hingga bayangan cahaya pucatnya menghilang dari mata penonton.
Yunce menggunakan Moon Splitting Cascade untuk melesat pergi. 3 sinar putih membelah ledakan pedangnya dan menembus bayangan sedingin esnya. Meski hatinya masih terguncang, tubuhnya terus bergerak seperti cahaya yang mengalir dan mendekati Luo Changsheng. Kekuatan pedang yang luar biasa dipadatkan sekali lagi, dan kemudian dikirim ke arah Luo Changsheng. Heaven Smithing Sword berhenti 100 meter dari Luo Changsheng. Di tengah seruan logam, penghalang kuning runtuh dengan keras setelah muncul dan tiba-tiba meledak. Baik api maupun Heaven Smithing Sword dipaksa mundur dengan kejam. Yunce terlempar ke belakang, seolah-olah dia baru saja dihantam oleh gunung raksasa. Luo Changsheng akhirnya pindah. Pedang dan kapak menyerang bersamaan. 5 sinar pedang yang disulap dengan kekuatan badai dengan cepat ditembakkan saat siluet elang raksasa melintas di belakangnya, menyebabkan tekanan yang sangat berat turun. 5 sinar pedang mengunci erat aura Yunce, langsung mendekat. Tidak dapat membalikkan badannya, Yunce mengaktifkan Evil God Barrier dengan kecepatan tercepatnya. Penghalang dewa jahat memblokir 3 sinar pedang dan akhirnya hancur di bawah sinar pedang keempat. Melonjak dengan kekuatan badai, sinar pedang kelima tanpa ampun menghantam punggung Yunce seperti cambuk. Diiringi dengan suara keras, bagian belakang jubah bersalju Yunce hancur saat darah berceceran. Namun, sebelum dia melakukan serangan balik, dia tiba-tiba ditekan oleh penindasan yang tidak dapat diatasi dan dengan cepat jatuh. Luo Changsheng terbang, tubuhnya beriak dengan cahaya kuning pekat saat medan kekuatan berat menyelimuti Yunce. Medan gaya gravitasi, salah satu hukum tertinggi di bumi atribut seni yang mendalam. Medan gaya gravitasi yang dilepaskan Luo Changsheng sangat kejam. Hal ini terutama terjadi pada Yunce, yang kebetulan menggunakan senjata berat, kecepatan pedangnya pada dasarnya terpotong setengah. Merasakan kekuatan Luo Changsheng mendekatinya, Yunce menggunakan seluruh kekuatannya untuk membalikkan dirinya kembali. Saat kekuatan Luo Changsheng jatuh, dia nyaris tidak berhasil menggerakkan Heaven Smithing Sword ke posisi horizontal di hadapannya. Bang! Didukung oleh cahaya kuning, kekuatan pedang petir suci menjadi sangat berat saat turun ke atas pedang pemukul surga. Serangan pertama menyebabkan seluruh tubuh Yunce bergetar hebat. Aura di ruang sekitarnya benar-benar terdorong oleh gelombang energi mengerikan yang tiba-tiba meledak. Bang! Serangan kedua membuat lengan Yunce berlumuran darah. Darah mewarnai pakaian putihnya saat organ dalamnya bergejolak dengan keras. Boom! Serangan ketiga benar-benar menghancurkan Heaven Smithing Sword. Seolah-olah dia telah dipukul oleh palu surgawi, sebuah ledakan terdengar di benaknya sebelum dia dikirim terbang dengan kejam. Luo Changsheng terlihat acuh tak acuh. Energi dalam di tubuhnya kemudian dengan cepat berubah dari kuning menjadi hijau. Divine Wind Battle-Axe terbang dari genggamannya, dan segera menimbulkan badai mengerikan yang menyebabkan dunia berubah warna. Beberapa kali lebih cepat dari Yunce, angin topan mengejarnya dan menghantam punggungnya tanpa perasaan. Yunce, Mu Bingyun tiba-tiba berdiri, wajahnya tanpa warna. Suara singkat angin topan itu menyerupai letusan gunung berapi saat menyapu seluruh Confederate God Stage, membuatnya sedikit bergetar. Kabut berdarah panjang membuntuti di belakangnya saat Yunce terlempar belasan kilometer ke arah lain sebelum menghantam tanah dengan keras. Setelah lepas dari genggamannya, Heaven Smithing Sword juga jatuh cukup jauh. Ini sudah berakhir. Huo Ruli menutup matanya. Kebuntuan di awal telah memberinya secercah harapan, tapi begitu Luo Changsheng benar-benar menggunakan kekuatan penuhnya, Yunce telah benar-benar tertekan. Selain saat Luo Changsheng dibakar, setelah tertangkap basah oleh Manifest God, Yunce tidak bisa mendekatinya sama sekali. Bagaimanapun juga, dia adalah Luo Changsheng. Yan Juhai juga menghela nafas. Yunce mampu membuatnya menggunakan seluruh kekuatannya sudah cukup luar biasa. Memasuki grand final juga sudah cukup meninggalkan jejaknya.
Tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk meminta lebih banyak darinya. Saudara Yun, apakah dia baik-baik saja? Huo Poyun bertanya dengan gugup. Pertarungan telah diputuskan sehingga hasilnya tidak lagi penting, tapi, serangan terakhir Luo Changsheng yang mengerikan telah diledakkan ke punggung Yun Ce. Bagian belakang adalah tempat tulang belakang berada. Dia sebelumnya terluka di sana oleh sinar pedang dan sekarang dia terkena serangan mengerikan setelah kehilangan kekuatan. Tidak ada yang meragukan bahwa kemungkinan besar tulang punggung Yun Ce akan patah. Tidak peduli seberapa kuat seorang praktisi yang mendalam, jika tulang belakang mereka patah, itu berarti mereka lumpuh total dan tidak lagi mampu bertarung di masa depan. Legenda tetaplah legenda, bagaimana mungkin ia bisa dikalahkan dengan mudah? Bahkan jika Yun Ce mengguncang wilayah ilahi timur berkali-kali, dia masih tidak mampu mengguncang generasi muda wilayah ilahi timur yang sebenarnya. Luo Changsheng berhenti dan perlahan-lahan menarik energinya yang dalam. Jelas dia merasa tidak perlu lagi terus menyerang. Tidak ada yang lebih memahami seberapa kuat kekuatan dalam serangan terakhir itu selain dia. Apa yang dia rasakan saat menghadapi Yun Ce tidak berbeda dengan apa yang dikatakan Luo Guxi. Dia adalah tuan muda umur panjang yang tak terkalahkan. Sejak dia masih muda, dia sudah terbiasa menang, sudah terbiasa memandang rendah orang lain. Namun, ketika Yun Ce mengungkapkan bakatnya yang luar biasa, hatinya mulai bergerak, dan perlahan-lahan semakin kuat. Meskipun Luo Changsheng yakin bahwa kekuatannya jauh melebihi Yun Ce, mustahil baginya untuk menampilkan kehebatan pertempuran Yun Ce jika dia kembali ke alam kesengsaraan ilahi tingkat 9, dan dia juga tidak akan bisa menggunakan kekuatan A. Manifestasikan Tuhan. Pada saat yang sama, Yun Ce telah menguasai seni mendalam dengan atribut berbeda dan juga memiliki banyak garis keturunan dan warisan ilahi. Rasa rendah diri telah tumbuh tak terkendali di lubuk hatinya saat itu. Baginya, yang selalu menjadi anak dewa nomor 1, tidak diragukan lagi bahwa perasaan seperti ini sangat tidak nyaman dan tak tertahankan. Namun, Yun Ce sekarang benar-benar tertekan di bawah kekuatan sejatinya. Meskipun Yun Ce telah melepaskan manifest dewa, dia tidak mampu melakukan perlawanan dan mudah terluka parah olehnya. Pada saat ini, mustahil baginya untuk membalikkan keadaan. Luka berat Yun Ce membentuk genangan darah. Saat Luo Changsheng memandangnya dari atas seperti seorang bupati yang berkuasa, ketidaknyamanan yang ada dalam dirinya selama beberapa hari langsung mereda, tatapannya juga menjadi lebih tenang. Segalanya tampaknya telah diputuskan. Dari pandangan semua yang hadir, grand final kini telah berakhir. Sebelum konvensi dewa yang mendalam, Luo Changsheng adalah juara yang diakui publik. Pada akhirnya, kecelakaan tidak terjadi. Pada saat ini, Yun Ce yang berdarah perlahan berdiri. Punggungnya dimutilasi parah dan lengannya diwarnai merah seluruhnya namun dia berdiri tegak sempurna. Tidak ada tanda-tanda tulang punggungnya patah dan ketika dia berbalik, matanya yang dipenuhi ketajaman suram tidak gemetar atau menunjukkan rasa takut. Dia masih bisa berdiri. Banyak penonton tanpa sadar berteriak kaget. Tubuh yang mengejutkan. Namun meski tulang punggungnya tidak patah, luka dalam dan luarnya cukup parah. Meskipun, kalau dilihat dari penampilannya, jangan bilang dia ingin melanjutkan. Keterkejutan melintas di wajah Luo Changsheng saat alisnya bergerak-gerak. Dia kemudian tersenyum, kamu sebenarnya bisa berdiri. Sepertinya fisikmu seharusnya juga mengalami perubahan khusus. Yun Ce terdiam. Saya yakin Anda tidak akan memilih untuk menyerah. Luo Changsheng mengulurkan tangan. Kalau begitu mari kita lanjutkan. Biarkan saya melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Hah, 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 hah. Nafas Yun Ce sangat kasar, dadanya yang bergelombang begitu kuat hingga hampir meledak. Dia juga perlahan mengulurkan tangannya. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa dia akan memanggil Heaven's Meeting Sword untuk terus bertarung, dia menarik manifestasi Dewa Gagak Emas setelah kilatan api.
Oh, Luo Changsheng mengerutkan alisnya, kekecewaan muncul di matanya. Jangan bilang padaku bahwa kamu akan menyerah. Penonton pun memperlihatkan wajah penuh kekecewaan. Meskipun Yunce telah dihancurkan oleh kekuatan penuh Luo Changsheng dan tidak ada peluang dia benar-benar menang, sebagai seorang praktisi berdiri di puncak, sebagai salah satu finalis di Grand Final semua orang di wilayah ilahi timur menonton, bahkan jika dia pasti kalah, dia setidaknya harus bertarung sampai detik terakhir. Jika tidak, bukankah dia akan dipandang hina? Yunce tidak berbicara dan perlahan menutup matanya.